Shalom, selamat pagi anak-anak semua. Wah, tidak terasa ya, anak-anak sekarang sudah naik ke kelas 2. Anak-anak, meskipun kita saat ini belajar masih secara online, tapi kita harus tetap semangat ya, Nak. Kita semangat belajar ya. Nah, di bab ini, bertemu lagi dengan Miss Priska, kita akan sama-sama belajar di tema 1, subtema 1, yang berjudul Hidup Rukun. Apa saja ya yang akan kita pelajari di bab ini? Yuk, kita mau simak bersama. Nah, anak-anak, kita akan masuk ke tema 1, subtema 1 dengan tema hidup rukun ya, judulnya hidup rukun. Yuk, kita mau belajar apa aja ya di bab ini? Nah, untuk yang pertama, kita mau belajar mengenai pengamalan sila-sila Pancasila, dan yang kedua, kita akan belajar tentang ungkapan. Yang ketiga, kita akan belajar menentukan nilai tempat. Yang keempat, bunyi panjang dan pendek. Dan yang kelima, kita belajar menirukan hewan berjalan. Yuk, kita mau melihat di bagian 1 ya, pengamalan sila-sila Pancasila. Nah, anak-anak pasti masih ingat ya, dulu kelas 1 kita juga belajar tentang sila dan juga lambangnya, bunyi dan juga lambang Pancasila. Yang pertama itu ada bintang emas ya, dengan bunyi satu ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, lambangnya rantai emas. Dan yang ketiga persatuan Indonesia, lambangnya pohon beringin. Dan sila keempat, lambangnya kepala banteng, dan bunyi silanya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan sila kelima, padi dan kapas ya, dan bunyinya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, anak-anak, untuk pengamalan silanya yang pertama nih ya, sila pertama Pancasila atau sila ke-1, yang pertama adalah berdoa bersama sebelum makan, beribadah bersama di pura bagi saudara-saudara kita yang berkeyakinan Hindu, dan beribadah bersama di wihara untuk saudara-saudara kita yang beragama Buddha. Kemudian ada beribadah bersama di kelenteng untuk saudara-saudara kita yang beragama Konghucu, dan beribadah bersama di masjid untuk saudara-saudara kita yang beragama Muslim ya, atau Islam. Dan yang terakhir, beribadah bersama di gereja. Itu adalah contoh pengamalan sila ke-1. Kalau sila kedua apa ya anak-anak ya? Nah, ini salah satu contohnya ya, membantu pekerjaan di rumah. Kemudian untuk sila ketiga, ini ada contoh dari keluarga Alvaro yang melaksanakan tugas dengan cara kerjasama. Nah, bekerja sama itu contoh sila ketiga ya anak-anak. Lalu untuk pengamalan sila keempat, apa ya contohnya ya? Iya, menghargai pendapat orang lain. Dan pengamalan sila kelima Pancasila bisa dengan membagi tugas dengan adil. Oke, sekarang kita mau ke bagian 2 ya. Kita mau belajar tentang ungkapan. Anak-anak tahu nggak ya, ungkapan itu apa? Yuk, kita mau belajar ya. Kita mau simak percakapan dari keluarga berikut ini. Ini ada ayah, ada ibu, ada Lia, dan juga ada Doni. Ya, ini ayah bilang, anak-anak, ayah membawakan buah tangan. Hah, buah tangan? Buah tangan itu apa ya? Nah, buah tangan itu adalah oleh-oleh. Buah tangan artinya oleh-oleh, nak. Dan dari percakapan tersebut, terdapat 2 buah kata yang berbeda, yaitu buah tangan dan juga oleh-oleh. Itu yang dimaksud dengan ungkapan ya nak. Ungkapan artinya gabungan kata yang memiliki arti yang berbeda. Nah, berbeda di sini itu maksudnya bukan kalau buah tangan berarti tangannya berbuah, begitu bukan ya. Tapi itu adalah yang biasa dipakai gitu untuk mengungkapkan sesuatu, dan buah tangan itu untuk mengungkapkan oleh-oleh. Nah, begitu. Jadi nanti anak-anak bisa belajar lebih banyak ya untuk kosakata dari ungkapan ini. Yuk, sekarang Miss juga akan memperlihatkan beberapa kata ya, contoh kata yang termasuk ungkapan tuh ada kutu buku, itu artinya gemar membaca, bukan buku yang ada kutunya ya. Ada rendah hati, itu artinya tidak sombong.
buah hati itu artinya anak, cepat kaki ringan tangan itu adalah orang yang suka menolong, dan buah tangan itu tadi artinya oleh-oleh. Kepala dingin itu artinya tenang atau sabar. Bintang lapangan itu artinya pemain terbaik. Dan besar kepala itu artinya sombong. Nah, sekarang kita mau belajar untuk menentukan nilai tempat ya. Mungkin anak-anak dulu di kelas 1 juga belajar ini. Kita mau perdalam lagi ya di bab ini. Untuk menentukan nilai tempat, ratusan, puluhan, dan satuan, kita mau lihat dulu nih anak ya. Satu buku itu artinya satuan. Nak. Kalau hurufnya hanya satu, angkanya cuma satu, itu berarti dia satuan. Nah, kalau angkanya 2 bagaimana ya Miss ya? 10, 20, nah itu artinya dia masuk ke dalam puluhan. Ya, ada kata-kata puluh begitu ya. Itu artinya puluhan. Dan bagaimana kalau angkanya ada 3, Nak? Iya, dia masuk ke 100, 200, 300, berarti dia masuk ke ratusan begitu ya. Kalau angkanya ada 3, dia masuk ke ratusan gitu. Kalau misalnya puluhan nolnya ada 1, dan kalau ratusan nolnya ada 2. Oke, yuk sekarang kita mau lihat ya. Ini ada 100 pensil, lalu ditambah ada 2 puluhan, dan ada 1, 2, 3 satuan. Kalau dijumlahkan hasilnya ada 123. Nah, dibacanya bagaimana, Nak? Iya, dibacanya 123. Nah, sekarang kita mau lihat lagi. Kalau 4 puluhan ditambah 6 satuan, hasilnya berapa ya? 40, puluhannya diganti 0, ditambah 6. Hasilnya? Iya, betul. Hasilnya 46. Coba sekarang, kalau misalnya nih ya, 200-an ditambah 8 puluhan ditambah 5 satuan. Hasilnya berapa ya? Ayo anak-anak coba jawab ya. Kalau ratusan tuh berarti ditambah 0 berapa, Nak? 2, betul ya. 200 atau 200 ditambah puluhan. Puluhnya diganti berapa nolnya? 1 ya, berarti 8 sama 0, 80 ditambah 5. Ya, karena hanya satuan. Nah, kalau dijumlahkan hasilnya menjadi 285. Oke. Dan sekarang Nak, kita mau lihat ya, misal ada contoh soal, kita mau jawab bersama. Yang pertama itu ada balok ratusan, karena hanya 1, kita tulis 100. Nah, yang kedua kita mau lihat nih, balok puluhannya ada berapa? Kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ada 7 puluhan, berarti 70. Dan satuannya ada berapa balok ya? Ada berapa, Nak? Coba dihitung. Iya, ada 8 ya. Jika dijumlahkan hasilnya menjadi 178. Banyaknya kubus ada 178, dibaca iya 178. Oke, good. Sekarang kita akan lanjut, Nak. Kita mau kembali mengingat lambang bilangan dan nama bilangan. Nah, anak-anak ingat ya, kalau lambang itu pakai angka, sedangkan kalau nama itu pakai huruf ya. Namanya anak-anak itu memakai huruf. Berarti kalau nama bilangan pakai huruf juga. Kalau lambang pakai angka. Oke. Yuk, sekarang di sini Miss punya soal 117. Angkanya bagaimana ya? Iya, 117. Yang selanjutnya 246. Angkanya bagaimana, Nak? Iya, 246. Dan sekarang 632. Hurufnya bagaimana ya? 632 ya, karena dia ada 3 angka. Dan 784 berarti bacanya
dibaca 784. Good job nak. Sekarang kita mau lihat nih bunyi panjang dan pendek. Tapi sebelumnya Miss mau ajak anak-anak untuk menyanyikan lagu Paramah dan Sopan. Yuk. Bukan yang congkak, bukan yang sombong, yang disayangi, handai dan tolan. Hanya anak yang tak pernah bohong, rajin belajar, beramah dan sopan. Bukan yang congkak, bukan yang sombong, yang disayangi, handai dan tolan. Hanya anak yang tak pernah bohong, rajin belajar, beramah dan sopan. Bukan yang congkak, bukan yang sombong, yang disayangi, handai dan tolan. Hanya anak yang tak pernah bohong, rajin belajar, beramah dan sopan. Bukan yang congkak, bukan yang sombong, yang disayangi, handai dan tolan. Hanya anak yang tak pernah bohong, rajin belajar, beramah dan sopan. Hanya anak yang tak pernah bohong, rajin belajar, beramah dan sopan. Oke, yuk sekarang kita mau tentukan panjang pendeknya bunyi nak. Kalau misalnya dia pendek, diberi tanda titik, dan kalau misalnya panjang, berarti diberi garis. Coba anak-anak ingat nadanya. Bukannya congkak, berarti harusnya apa nak? Ya, coba dijawab. Iya, betul. Titik, 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 garis-garis. Kalau bawahnya nak? Bukannya sombong. Ayo, apa jawabannya? Samakah dengan yang atas atau berbeda? Iya, betul ya. Titik, 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 garis-garis. Oke, sekarang kita mau menirukan hewan berjalan. Tapi sebelumnya, Miss mau perlihatkan ke anak-anak nih ya. Ada beberapa gerakan yang harus anak-anak perhatikan. Untuk yang pertama, ada gerakan berjalan ke depan. Nah, ini ya adalah contoh gerakan berjalan ke depan yang baik dan benar. Tidak bungkuk ya nak ya tubuhnya ya, tapi tegap begitu. Lalu untuk yang ini berjalan ke belakang nak. Kalau tadi ke depan, ini kebalikannya ke belakang. Oke, dan ini adalah berjalan ke samping ya. Kalau anak-anak tahu kepiting tuh ya, kalau jalan ke samping. Nah, seperti itu nah. Dan yang selanjutnya ini adalah berjalan berkelompok dengan rapi. Oke. Nah, sekarang coba nak tirukan gerakan berbagai jenis hewan berjalan. Itu ada contoh hewan kucing dan juga ada bebek. Nah, nanti anak-anak bisa menirukan gerakannya, bisa difoto dan dikirimkan ke wali kelas masing-masing ya. Oke, sekian anak-anak untuk pembelajaran di bab ini. Anak-anak hebat karena sudah menyelesaikan pembelajaran ini dari awal sampai akhir. Dan tetap semangat ya anak-anak ya untuk belajar. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Dadah, Tuhan memberkati.